Boleh saya bacakan aja ya? Ya. Ini saya ambil dari jurnal ini. Jadi nanti biar diolah sendiri ya. Soalnya bahasa saya kurang gitu. Jadi kalau mau jelaskan lagi ya kayak gitu gitu. Tapi saya bacakan ini. Nanti biar ditangkap sama masnya seperti apa gitu. Jadi saya baca abstrak nih. Jadi eksistensialisme itu saya rinci lagi merupakan sebuah label yang diberikan terhadap banyak pemikiran filsafat yang berkembang pada Perang Dunia I dan II. Nah, hari ini sebetulnya mencoba mendobrak aliran pemikiran tradisional sebelumnya yaitu esensialisme yang hanya menganggap empirisme dan rasionalisme serta ontologi rasional tentang ada sebagai hakikat pemikiran. Pemikiran-pemikiran tradisional telah menyepakati untuk menghilangkan setiap kemungkinan yang mengubah pertanyaan tentang ada. Ini kurang pelan apa juga perlu dijelaskan sini, Mas? Lanjut ya. Eh, jadi pemikiran-pemikiran tradisional itu sudah menyepakati ya bahwa mereka akan menghilangkan setiap kemungkinan yang mengubah pertanyaan tentang ada, tanda kutip ada gitu. Pemikir-pemikir eksistensialis melakukan revolusi terhadap para filsuf esensialis yang telah berkembang selama berabad-abad sejak zaman Plato, Aristoteles sebagai suatu bentuk filsafat yang deterministik. Jean-Paul Sartre, filsuf Prancis yang terkenal dengan salah satu pemikir eksistensialis yang membicarakan manusia sebagai subjek yang eksistensial. Menurutnya eksistensialisme ini juga merupakan filsafat tentang ada, tapi dia menolak untuk membakukan menjadi satu-satunya hakikat sebuah pemikiran. Ia menganggap bahwa eksistensialisme merupakan pengalaman personal manusia sebagai subjek. Dia menyebut RT Ensoi terhadap objek kesadaran manusia dan anthroporsoi terhadap kesadaran manusia itu sendiri. Nah, tujuan kesadaran manusia menurut Sartre adalah menjadi ensoi atau anthroporsoi atau kesadaran yang penuh pada dirinya. Subjektivitas manusia menjadi fokus pemikiran yang melahirkan aliran ilmu pengetahuan terbaru, yakni psikologi. Jadi bisa kita ambil benangnya bahwa buntut akar dari timbulnya ini Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, ya karena filsuf terdahulu menutup kemungkinan yang nanti akan mengatakan akan mengatakan setiap kemungkinan yang memunculkan pertanyaan tentang ada. Nah, kira-kira di situ, Mas. Tapi tunggu dulu, saya berusaha mau menjabarkan yang lain ya, karena tadi kan ini gimana kalau nggak ditanggapi, kan harusnya kan tugas saya menanggapi gitu kan, kira-kira ya. Sebentar dulu ya. Ya. Iya, sebenarnya saya juga gelisah, Mas. Serius. Saya kira gini, Mas, tadi, Mas. Kalau ada bentar ya. Ada sebetulnya pernyataan yang menarik dari Mas yang berdiri ini, bahwa Mas siapa? Mas Banu ya. Jadi katanya Mas Banu itu eksistensialisme ini sebetulnya nggak penting gitu ya. Iya, saya pikir saya juga satu pemikiran soal itu gitu. Tapi bukan berarti saya juga menganggap saya salah satu orang yang terlibat dalam eksistensialis, enggak. Tapi saya di sini ditugaskan gitu kan ya, kira-kira ya. Nah, ya ini saya menanggapi secara emosional gitu kan ya. Saya menanggapinya secara emosional gitu. Tapi gini, kalau saya membaca Mas Banu dari perspektif oh iya. Iya ya. Jadi pertama saya juga titik tekankan bahwa saya di sini saya bertugas ya. Bertugas untuk menyampaikan, dan ada baiknya kalau kita memahami tentang apa yang kita bicarakan hari ini gitu. Lebih-lebih itu sebagai bentuk wawasan kita ya, supaya oke lah. Katanya di sini kan sama-sama berpikir kritis gitu.
Jadi kalau saya menilai Mas Banu dari perspektif aliran filsafat eksistensialisme, sebenarnya udah dapat gitu. Tapi bukan dari apa yang dia bicarakan ya. Tapi perilaku dia ketika menyampaikan apa yang dia kritik terhadap sesuatu, termasuk ketika dia mengkritik tentang eksistensialisme itu sendiri gitu. Eksistensialisme benar adanya bahwa dia sangat menggebu-gebu dalam persoalan untuk mencapai apa yang ingin dia jelaskan gitu. Itu juga yang saya tangkap kira-kira juga begitu. Nah, makanya kalau eksistensialisme ini katanya Mas Aang tadi, kalau dia sampai merumuskan sesuatu, artinya secara tidak langsung dia juga membunuh aliran filsafat itu sendiri kan gitu. Kalau dia membuat sebuah konsep, artinya dia juga membunuh dirinya sendiri kan ya. Arti dia bukan eksistensialis. Nah, itu kan bisa kita tangkap kan ya. Nah, tapi juga yang bisa saya jelaskan di sini juga begini. Jadi manusia itu sebagai subjek dia memiliki sebuah kesadaran gitu. Maka ketika manusia itu memfungsikan kesadarannya, itulah yang dianggap eksistensialisme gitu. Nah, persoalan lain ketika ada hal-hal yang muncul di luar kita dan menganggap bagaimana penilaian tentang kita, itu persetan, itu nggak perlu dihiraukan. Begitulah kira-kira eksistensialisme. Tapi kita bisa menilai seseorang seperti apa eksistensialisme sehingga memunculkan esensi dari seseorang tadi gitu. Nah, itu nilainya yang kita ambil. Nah, kalau Mas Banu tadi mengatakan bahwa eksistensialisme itu apa? Itu jauh dari kehidupan kita. Itu nggak penting sekali, benar gitu. Karena emang yang kita butuhkan sekarang, khususnya saya sendiri ya. Mungkin saya ngerokok gitu. Itu yang saya butuhkan gitu. Material gitu. Ada iya, itu perokok berat gitu. Makanya dia bisa menggagas filsafat, mungkin salah satunya karena dia perokok gitu kan. Mungkin ini juga motivasi buat teman-teman biar bisa mikir, jadi ngerokok tuh biar enak gitu. Jadi saya sendiri juga sebenarnya bukan hanya membutuhkan rokok gitu, tapi juga membutuhkan kopi gitu. Nah, artinya apa? Eksistensialisme itu juga jauh dari kehidupan kita, karena itu bukan itu yang kita hidupkan. Secara tidak langsung eksistensialisme itu sebenarnya menghidupkan diri manusia sebagai seorang yang ada gitu. Dia bukan hanya benda yang dapat dikatakan sebagai sesuatu yang ada, tetapi dia berada karena memfungsikan kesadarannya terhadap objek yang ia sadari gitu. Ada dua hal gitu. Nah, selanjutnya ketika Mas Banu tadi menjelaskan tentang kritik begini tentang eksistensialisme, maka nilai yang tampak adalah esensi yang keluar dari Mas Banu ini adalah orang yang suka ngeritik sifatnya gitu, ya kan? Nah, itu sudah saya kira penilaian saya terhadap Mas Banu, esensi dari Mas Banu sendiri sebagai subjek yang telah mengeluarkan eksistensinya tadi, berbicara begini. Nah, yang saya tangkap esensi yang muncul dari dia adalah seorang yang suka mengkritik. Nah, esensinya gitu. Nah, makanya esensi ini dibentuk karena kita mengeluarkan terlebih dahulu eksistensialisme. Jadi Mas Banu mengkritik lalu kita menilai gitu. Jadi nilai dari sifat orang itu, makanya dia orang yang suka mengkritik gitu. Terlepas bagaimana saya menyampaikan ini sebagai sebuah sebuah hal-hal lainnya sehingga dianggap emosional, itu gak jadi persoalan gitu. Tapi saya pikir ini kan nuansa berpikirnya emang begitu eksistensialis gitu. Begitu kira-kira Mas. Terima kasih ya. Biar saya klarifikasi dulu. Kamera sik. Gini. Karena ya gak apa-apa jauh aja. Saya sebenarnya bangga dibilang kritikus cuma karena memang mungkin secara basic dan background ilmiah itu saya belum nyampe. Jadi saya tolak aja Mas, saya gak pantas jadi kritikus. Saya cuma seseorang yang berpikir kritis saja. Ya gitu, bukan kritikus. Soalnya saya gak pantas Mas. Cuma itu sebuah penghargaan yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak. Cuma karena belum ada pada tataran itu, berpikir kritis aja. Ayo. Cuma saya ada pertanyaan Kak sebelum sampean bertanya. Karena tadi Jean-Paul Sartre itu menolak tentang rasionalisme itu, tentang bahwa rasionalisme tentang berpikir ya. Saya menjadi suatu
timbul suatu pertanyaan tentang antara kesadaran dan berpikir. Apakah Saya ingin nanya kayak gini ya. Sebelum kita mengetahui suatu mutiara dari eksistensialis, saya tanya, kesadaran itu ranah empiris atau rasionalisme? Bagaimana kesadaran itu bermuara? Coba diskusikan. Baik menggunakan psikologi, apa nanti pakai punya Ken 50%, rasional 50%, apa? Empiris gitu. Enggak, kamu jangan ngatur saya. Saya eksistensialis. Saya privilege sekarang. Saya ini privilege. Enggak. Ayo, kesadaran ini ya murni dari suatu pemikiran kita. Ini masuk pada empiris, kita empiris masuk pada indrawi nanti. Ketika rasionalisme pakai punya rasional. Kan tadi pemantiknya kan biar kita tidak dibodoh-bodohi pemantik. Eksistensialis ini kuncinya adalah manusia memiliki kesadaran. Muara dari kesadaran di manusia itu muncul dari rasional atau dari empiris? Ayo, atau separuh-separuh atau dari apa? Lah ini nanti baru ketemu mutiara dari eksistensialis. Jangan-jangan nanti mimpi bisa dijadikan bahan ilmiah. Kalian kalau saya mimpi cerita, kalian harus terima itu sebagai suatu kajian ilmiah. Jangan membuat ilmiah sendiri. Kalau kalian eksistensialis. Loh. Ya, kalau sekarang mimpi kena pasal. Ya, mimpi sekarang kena pasal memang. Tapi pasal but. Nah, Mas Banu ini kan kritikus. Saya khawatir kirinya hilang nanti jadi tikus. Tapi enggak, ini yang perlu didiskusikan. Kesadaran ini bermuara dari mana? Rasionalisme kah? Empirisme kah? Ayo kita diskusikan nanti baru ketemu. Ini hebatnya eksistensialis karena di berbagai filsuf sebelumnya itu enggak menemukan ini, Mas. Tapi eksistensialisme menawarkan bahwa manusia itu enggak perlu diukur secara rasional dulu, secara empiris dulu. Sadar bahwa dirinya itu manusia dulu. Nah, sadar ini muncul dari mana? Apa dari rasionalisme atau dari empirisme atau proses dari dua-duanya? Dia sambil berpikir sambil melakukan. Apa yang sambil berpikir sambil melakukan? Yuk. Enggak, fenomena sehari-hari apa? Ngerjain UAS. Nah, ngerjain UAS itu kan sambil berpikir sambil ngerjakan. Beda kalau dengan Faruk ketika galau mojok semua, diputusin ceweknya dia sambil ngerjakan karena ceweknya sedang enggak ada, sedang terbayang. Nah, kesadaran ini bermuara dari rasionalisme kah, dari empirisme kah, atau dari separuh-separuh? Nanti baru ketemu. Hebat loh eksistensialisme menemukan ini. Dan ini kenapa diterima? Karena ini enggak bisa dijawab. Ayo, ini kita jawab sekarang diskusi. Orang bisa sadar kalau dia setelah berpikir. Orang bisa sadar setelah dia berpengalaman. Atau berpikir sambil pengalaman. Atau ada lain. Melalui mimpi, imajinasi, dan lain-lain sebagainya. Ini diskusikan. Oke, Mbak Risti silakan dijawab. Atau Mbak kameramen dari tadi ingin bicara, Mas. Biarkan saya gantikan sebagai kameramen. Ya, menurut saya dua-duanya. Ya kan? Iya. Ya kan, Mas? Terus gimana? Menurut saya terus Dua-duanya. gimana caranya? Karena untuk kesadaran tersebut kan harus ada bukti empiris dulu yang terjadi dan informasi-informasi sebelumnya. Makanya kan si Simon Ada bukti empiris dulu. kan seperti Simon ya Mas ya, katamu kan menolak institusi pernikahan. Nah, karena memang pada awal dia itu
perempuan diberi kodrat dengan 3 hal itu, melahirkan, hamil, dan menyusui. Dan di situ membatasi perempuan itu sendiri. Makanya dia memilih untuk mengabdikan dirinya, misalnya karena kesadaran dia untuk mengabdikan dirinya dan eksistensi dia untuk bekerja di ranah filsuf, menjadi seorang pemikir dan lain sebagainya. Oh berarti empiris dulu, baru informasi, berarti rasional ya? Informasi dulu, pengetahuan. Oh berarti rasional dulu, baru empiris. Dari bukti-bukti Bukti-bukti, yang ada, itu punya Simon ya? dari latar belakang dia dan juga perempuan kala itu bagaimana, keadaan perempuan di Prancis kala itu bagaimana gitu. Pertanyaannya gini, ketika manusia itu harus memiliki kesadaran, bagaimana kesadaran itu bermuara pada manusia? Apa dia bermuara dari rasional atau dari empiris atau dari hal luar dari itu? Ini diskusikan ini. Oke. Bisa imajinasi itu masuk mana? Iya. Kamu duluan aja. Regen puisi, estafet puisi. Cek, oke. Saya memakai pemikiran Sartre yang meredusir dari pemikirannya Hegel juga. Dia menceritakan Johnny tadi, Johnny ya. Kan saya sudah sempat ceritakan tadi juga. Johnny itu dipertanyakan atas dirinya itu siapa. Dia masih kabur, jawabannya masih kabur. Dia bingung siapa dirinya. Sehingga dia itu bekerja, dia itu menjadi mahasiswa, dia itu menjadi sekian-sekian. Nah ketika itu baru dia sadar bahwasanya dirinya. Jadi pertama adalah empiris. Baru dia sadar rasional. Itu Sartre yang memakai dari pemikirannya Hegel. Pemikirannya Hegel. Karena kan pemikiran, kenapa? Pemikirannya iya, empiris dan rasional. Empiris dulu baru rasional. Pakai mic, kasihan yang di YouTube, serius. Kalau dalam eksistensialis jangan berbicara dipengaruhi enggak. Sartre itu termasuk Marcel itu saling berpengaruh, tapi gak ikut gitu, gak ikut pemikirannya. Bahkan awalnya Marcel itu mengakui eksistensialisnya Sartre, tapi di ujungnya dia lebih milih Katolik. Itu pun setelah berpuluhan tahun jadi teis, kemudian milih Katolik, tidak mengikuti eksistensialisnya Sartre. Gak bisa mempengaruhi. Siapa? Ya gak tahu saya mas. Nah itu, maka ini pertanyaan yang kemudian karena saya gak menemukan dari tadi metode, nanti ini menarik untuk kita temukan bersama. Ketika manusia harus memiliki kesadaran, kesadaran itu bermuaranya dari mana? Atau bagaimana kesadaran itu ada pada manusia? Sehingga kalau saya boleh mengkritik eksistensialis, jangan sok bacot ngomong kesadaran, tapi omongkan dulu, adakan kesadaran itu. Kalau seperti itu kan berarti aku sadar maka aku ada, kan kayak gitu kan? Bukan aku sadar maka bukan aku ada maka aku sadar. Sekarang ini kesadaran ini bermuara di mana dan bagaimana ia ada pada manusia? Oke, mungkin saya ya, Mbak Risti atau saya ya.
Jadi saya mau keluar dari, karena saya Islam ya, saya mau keluar dari rasionalisme dan empirisme karena memang orang-orang akan secara aman akan berkata dari dua-duanya. Karena memang kesimpulan filsafat pada umumnya yang sudah mainstream sekarang ya. Cuma itu nggak masalah, asalkan deskripsinya memang benar-benar dari pola pikir mereka, saya sangat bangga. Saya menolak itu semua, ya Allah siapa nelpon. Saya menolak itu semua, bukan menolak ya. Sebenarnya mungkin ada suatu pola pikir baru. Melihat beberapa fenomena, banyak orang yang menemukan suatu hal-hal yang bersifat empiris, tapi mereka nggak sadar-sadar. Enggak kan? Ada orang yang orangnya rasional, orang pintar, tapi mereka juga tidak sadar. Jadi saya berkesimpulan bahwa kesadaran itu di luar dua-duanya. Kesadaran itu di luar dua-duanya, di luar dari empirisme maupun rasionalisme. Karena dua-duanya itu media semua. Hanya alat untuk merealisasikan suatu bentuk kesadaran. Melihat beberapa fakta, kita melihat beberapa orang yang dibentur akhirnya terbentur. Itu tidak sadar-sadar. Banyak. Banyak orang juga yang memiliki tingkat rasionalitas yang tinggi juga tidak sadar-sadar. Nah, cuma cara mendefinisikan untuk apa itu titik yang menjadi suatu pola dari kesadaran itu kita masih bisa diskusikan. Karena ada sebagian orang yang akan berpendapat bahwa kesadaran itu ada pada ilham, ada pada hidayah, ada pada wahyu. Dan tidak semua orang bisa menerima ini karena memang sudah dari dasar pemikiran mereka sudah ateis. Ada yang teis yang bisanya lebih cuma secara rasional beberapa orang tidak menerima ini karena ini katanya tidak bertanggung jawab. Karena bukan tidak bertanggung jawab sih, alih tanggung jawab aja, alih tanggung jawab. Kalau tidak bertanggung jawab itu blast dipotong. Kalau ini alih tanggung jawab saja. Dalam kisaran sama-sama tidak bertanggung jawab. Jadi sebenarnya kalau secara perspektif saya pribadi mungkin lebih condong kepada konsep Islam. Bahwa karena kesadaran itu ada di nurani. Ada di nurani. Nah ini letaknya bagaimana, makanya dalam agama Islam itu titik poin yang menjadi value utama dari seorang manusia itu ada di hati. Terserah kamu sebangsat apapun kamu, asalkan hatimu selamat, maka kamu ada kesempatan untuk menerima suatu kesadaran. Enggak berdakwah. Ini spirit bukan dasar pemikiran. Ini yang saya suka dari Islam. Makanya saya berislam. Saya bukan keturunan ya Mas kayak sampean. Jadi ini yang saya karena kalau kita meletakkan kesadaran dalam hal yang bersifat biologis, seperti bagaimana manusia dapat mendengarkan suara, itu sebenarnya hanya ada karena reseptor, karena manusia memiliki reseptornya. Saat manusia tidak memiliki reseptor, suara itu baik ada secara empiris maupun secara rasionalis, itu tidak akan ada dalam sebuah pikiran manusia. Sehingga kejadian empiris dan rasionalis itu semuanya sudah berada di luar dari kesadaran itu sendiri. Karena kesadaran itu sendiri, pendapat saya pribadi, itu adalah satu titik yang menghidupkan suatu media-media yang digunakan tadi dalam menggapai suatu pemikiran. Mungkin sekian. Terima kasih. Ini saya menarik punya Mas Bano ini. Oh, Prof Bano ya. Karena menawarkan suatu konsep di luar rasional dan empiris, yaitu nurani. Saya kayak gini Mas Bano ya. Saya agak tertarik mungkin karena saya memang dulu sempat mendalami perihal suatu yang sangat dalam sekali terkait agama saya, yaitu Islam. Saya menemukan pakai perspektif Quran ya. Kalau bahasa Mas Bano kan nurani, tapi itu kalau dalam Al-Quran yang kalau dalam tafsir saya, mungkin saya gak mau pakai tafsirnya Mbak Winda ya. Karena Mbak Winda jurusan IGT. Dalam Al-Quran itu kan manusia itu ada 3 tingkatan. Yang pertama tingkatan terbawah itu kan tingkatan empiris.
yaitu yang disebut dengan ulil absor. Kemudian tingkatan kedua itu kaum rasionalis, ulil noha, dan kemudian yang ketiga itu tertinggi itu ulil albab. Nah, lubun itu tingkatan terakhir yang kalau bahasa filologi dari Mas Banu itu nurani. Kan ada kolbun, ada fuad, ada lubun kan kayak gitu. Ada sodr dan ada banyak. Itu nanti kalau kalau kita diskusikan itu nanti bisa panjang. Cuma kalau bisa kita ini sebenarnya harus segera menyusun itu. Saya nyusun itu ketika saya semester 1 ketika memasuki S2. Akan tetapi mungkin karena saya bukan seorang politisi dan seorang pegawai kampus, perusahaan yang namanya kampus, maka pernyataan seperti ini tidak dianggap suatu pengetahuan, kan kayak gitu kan? Enggak mungkin, karena memang kita sudah menganut sistem strukturalis kata saya tadi bahwa semuanya harus terstruktur, bahwa sofan dikatakan sofan kalau dia pakai baju kupingnya 2, telinganya 2 cuman. Kuping sama telinga apa bedanya ya? Ya, itu usulan dari Mas Banu itu nurani ya. Saya hanya ingin saja. Kalau punya Marcel kan sudah saya jelaskan bahwa fenomenologi Anda putar-mutar fenomenologi rasional, fenomenologi kemudian dia akhirnya menemukan konsep ketuhanan. Ya, sekarang saya ingin memunculkan eksistensialis Islam. Kalau eksistensialis Kristen ada Soren, ada Marcel, yang nanti akan dia. Ini yang kemudian kenapa saya tanya, bagaimana kesadaran itu bermuara dalam pada diri manusia. Kalau biar eksistensialis tidak terjebak sebagaimana dia mengkritik atau nyinyir terhadap René Descartes. Bukan aku berpikir maka aku ada, tapi aku ada maka aku berpikir. Nah, sebelum itu semua kan sebaiknya kan kita balik. Kalau punya eksistensialis dari pemaparan pemantik tadi, seakan-akan aku sadar maka aku ada kan. Nah, sekarang kalau kita balik aku ada maka aku sadar kan. Nah, kita harus mengkaji bagaimana kesadaran ini bermuara pada manusia. Sudah menemukan di luar rasionalisme dan empiris, bahasanya nurani. Walaupun sebagian orang tidak mau intuitif ya. Nanti mungkin ada yang lain sesuai dengan konsep pengetahuan kita. Atau tiba-tiba Sofan tadi malam bermimpi apa gitu sesuatu pas Sofan jadi sadar. Kan ada kan orang yang tiba-tiba bermimpi. Salah satu kisah kalau dalam Islam Ibnu Malik itu apa Alfiyah itu, pengarang Alfiyah itu kan dengan kesombongannya dia memuji karyanya sendiri kan, bahwa ini lebih bagus daripada gurunya Ibnu Mu'ti itu ya kayak gitu ya. Kemudian di mimpi datengin gurunya, satu orang hidup itu lebih baik dari 1000 orang mati. Seandainya saya hidup saya akan lawan kamu kan. Akhirnya dia nangis, sadar ya, bahwa saya ternyata terlalu sombong terhadap hanya karya saya segini, saya sudah lebih sombong daripada guru saya kayak gitu kan. Akhirnya kembali lagi hafalan yang berkali-kali itu. Ini kan dalam konsep agama saya, mungkin dalam konsep sosial nanti kesadaran itu bermuaranya bagaimana? Atau sains, apakah kesadaran itu bisa diproduk sains? Oke, kalau artificial intelligence, kecerdasan buatan bisa. Bagaimana kalau ada artificial awareness? Nah, itu Prof yang bikin satu konsep bahwa memisahkan kesadaran itu bukan berpikir bagi saya. Bukan berpikir iya, ya. Karena ada AI, ada apa? Artificial intelligence, bahwa jadi dengan adanya ini kita terbantu. Kita terbantu secara ilmiah bahkan, bahwa kesadaran itu bukan pikiran kita, kesadaran itu bukan proses rasional kita. Cuma mungkin kalau bisa dibahasakan secara sosial mungkin ya. Kesadaran itu adalah tembok. Tembok yang memisahkan kita dengan kayaknya saya lebih berpandangan bahwa kesadaran itu adalah tembok egoisme kita pribadi. Jadi orang-orang yang sudah menentukan perspektif berpikirnya mereka dalam keadaan itu sebenarnya bukan orang-orang yang sadar. Karena mereka juga tetap berada pada titik tembok egoisme mereka dalam melihat sesuatu melalui perspektif mereka pribadi. Jadi kesadaran adalah suatu proses penyerahan diri secara penuh. Jadi kalau berserah dirinya, kalau Islam ke Allah, saya tidak menjelaskan itu kemana saja biar tidak ada orang yang
tidak ada orang yang subjektif menolak itu kan ya, secara subjektif menolak itu karena tidak sesuai dengan perspektif hidup, dengan egoismenya mereka itu. Jadi saya menyimpulkan bahwa kesadaran itu ada di dalam tembok egoisme masing-masing. Oke, gimana udah jadi prof nih gak? Gimana prof mau sudah dilantik kapan? lumayan nih? sudah lumayan ya. Sudah lumayan mau naik ke level prof ya. Mungkin yang lain gimana ya? Bagaimana kesadaran ini bermuara pada manusia, ada pada manusia sehingga nanti manusia itu menjadi ada gitu. Bagaimana? Mbak Winda ini perlu disadarkan atau disodorkan? Asal jangan disender. Kan. Iya, saya bukan tembok gitu ya. Sebenarnya saya bingung harus mulai dari mana karena saya tidak ngomong sama sekali dari tadi. Jadi saya ngomong komentari yang terakhir saja. Tentang kesadaran pertama tadi kan ada tentang rasionalis, empiris, nurani dan lain sebagainya. Kalau sebelum itu saya memaknai kesadaran itu sebagai kalau penyerahan diri sih lebih ke penerimaan diri saja, penerimaan gitu. Karena ketika kita sadar, kita sedang mengetahui tentang kita gitu. Bukan penyerahan diri. Kalau penyerahan diri seakan-akan ada sesuatu yang lain gitu kan. Sedangkan yang lain empiris, nurani dan lain sebagainya itu hanya kalau tadi dibilang reseptor itu hanya apa ya? Seperti pintu gitu. Ada yang kesadaran itu lahir dari rasionalis, ada yang kesadaran itu lahir dari empiris, ada yang kesadaran itu lahir dari nurani gitu. Itu hanya jalan-jalan pintu-pintu saja gitu untuk kita mengetahui sebuah kesadaran itu gitu. Iya, terserah. Terserah Anda. Iya. Berarti harus ada yang jadi kameramen lagi. Karena kameramen cuma 2. Oh. Enggak. Roman. Tekan dulu, Mbak. Iya, itu sih. Intinya sih situ. Saya mikirnya ke sana. Jadi kalau sadar itu adalah buah yang itu munculnya dari manapun gitu. Misalnya dari tokoh-tokoh agama dia menyadari tentang hakikat dirinya, tentang kesadaran yang memunculkan tentang dirinya. Itu lahir dari ruhani tadi, lahir dari rasionalis dan lain sebagainya. Itu sih. Jadi itu hanya kalau disebut media oke, bisa jadi media. Bisa jadi jalan-jalan untuk menuju sebuah penerimaan diri itu tadi. Iya, tadi kan kalau yang konsep Islam, kalau yang teis ya, yang beragama, bisa jadi dia mengetahui tentang hakikat dirinya, tentang kesadaran itu muncul dari ketika ia mengetahui Tuhannya. Bah, itu tanggung jawab dia sendiri Kak, kenapa harus menyadarkan dia gitu kan? Jadi kesadaran itu muncul dari mana saja gitu kan, rasionalis, empiris dan lain sebagainya. Itu hanya empiris kalau kenapa Kak? Ya jadi objek tadi itu Kak, ya jadi objek tadi itu. Itu sih. Jadi berarti penerimaan itu benda yang berbuah kesadaran gitu. Gimana cara bahasanya biar nyaman lah. Kalau Bano kan nurani. Jadi dari nurani itu tembok egoisme. Dari tembok egoisme itu muncul suatu kesadaran. Punya Mbak Winda penerimaan. Nah, penerimaan ini berbuah kesadaran gitu. Gimana? sebenarnya saya memahami kesadaran itu sebuah penerimaan Kak gitu. Penerimaan. Misalnya penerimaan ini buah atau apa? Buah. Makanya saya bilang rasionalis, empiris, nurani dan lain sebagainya itu hanya jalan untuk mendapatkan itu gitu. Itu bisa menjadi pintu untuk menghasilkan itu gitu. Terserah itu kan konsep di agama gitu kan. Terserah intinya saya memahami itu sebuah kalau dibilang esensi itu jauh lebih. Jadi intinya kan ada di rasionalisme atau empirisme? Ada di mana? Enggak. Apakah ini konsep tidak bertanggung jawab juga? Enggak. Bertanya saja. Iya. Iya enggak, maksudnya kan mempertanggungjawabkan teori itu kan juga bukan saya yang menghasilkan gitu kan. Kenapa harus bertanggung jawab? Jadi kalau ditanya muara kesadaran itu dari mana? Itu adalah hasil gitu. Kalau dari rasionalis, empiris baik dari manapun itu hanya itu hanya jalan gitu kan. Sedangkan setiap orang belum tentu setiap orang menghasilkan kesadaran itu dari rasionalis. Itu kalau gitu. menggunakan konsep pendekatan hukum. Seseorang bisa dihukum itu kalau sudah sadar kan dia berada dalam Coba suatu bilang. kesadaran. Iya. Kalau Kenapa? tidak sadar, makanya ada orang-orang yang saat dihukum mereka pura-pura gila, hanya menyelamatkan diri dari Itu kan bukan kesadaran berarti itu. Gini. Makanya dalam itu, artian.
Jadi gimana ini? Ini empirisme ya. Kayak gini, ini rasionalisme. Ini katanya jalan. Berarti kesadaran itu lewat. Cing gini. Lewat dari gimana? Ini Kak, misalnya begini, ini adalah sebuah kesadaran gitu. Iya. Kesadaran itu kan muncul dari yang ke kita kan, masuk ke manusianya kan. Kesadaran ketika Masuk itu dari mana? Kalau masuk itu kan makanya saya bilang masuknya bisa dari jalan empiris, bisa jadi jalan semua ini hanya jalan gitu Kak. Sedangkan kesadaran Bedakan antara sumber dan jalan. Terus gimana? bukan sumber jalan, sumbernya terserah dari mana aja. Itu bisa jadi jalan misalnya. Ada sebuah fenomena seperti ini kan. Ada misalnya dia dihukum dan lain sebagainya, misalnya pencuri dihukum dan lain sebagainya. Itu tidak menghasilkan sebuah kesadaran. Kesadaran itu muncul dari jalan-jalan lain. Ada yang mungkin yang beragama dia muncul jadi jalan nurani gitu. Makanya saya memahami kesadaran itu sebuah penerimaan gitu. Itu sih dari saya sih, terserah kan tidak sepakat itu sih. Enggak, kalau saya menangkapnya Mbak Winda, ini rasionalisme, Bukan, dia ini bukan- empirisme, ini ini ceweknya kesadaran. keluar. Kan jalan ini. Terserah berarti barusan. lewat. Mas, terserah barusan. Iya, terserah dari Nggak mana boleh aja. dipakai itu sebenarnya. Ceweknya dibuang dulu itu. Jangan pakai kata Enggak. terserah. gitu. Ceweknya sudah keluar, saya takut. Ini Karena bukan ini Mbak persoalan Winda. sebenarnya. Mending tidak berbicara dari tadi. Maksudnya enggak. Jangan Enggak, main-main. saya tidak menggunakan privilege. Saya tidak menggunakan privilege saya sebagai perempuan. Ilmiah ya, Pak. Jadi ini kan kajian ilmiah. Jadi saya pikir Sama gak pas aja. kalau kita pakai istilah terserah gitu. Nah, Enggak, maksudnya Mbak, terserah. Saya ini- memberikan kebebasan ini untuk rancu. yang lain mengkritik Iya. begitu. Sebenarnya itu. Jadi terserahnya perempuan itu jangan disalahpahami ya gitu ya. Iya, saya tidak menggunakan privilege perempuan. Itu sih dari Mbak saya. mungkin ingat nggak ada tokoh dari dari Timur Tengah yang menulis kitab tentang wanita sampai tebal 2 itu? Ya. Udah selesai? Hah? Kalau Kesadaran. Gimana Pak? Berarti Mbak Winda menyarankan konsep kesadaran itu dari terserah. enggak, Kak, enggak. Tapi itu bisa kita ilmiahkan gitu. Kata terserah itu bisa kita ilmiahkan gitu. Iya. Karena begini, Itu nggak sesempit yang kita pikirkan loh. Coba jelaskan, Mbak. Ini kalau nggak percaya. kok jadi moderator semua ya? Jadi kalau menurut saya begini, kalau menggunakan yang bahasa-bahasa ilmiah, saya menyebutnya bahwa tiap orang memiliki kesadaran yang itu tidak paten gitu. Kesadarannya itu muncul bisa dari jalan mana saja, baik dari jalan rasionalis, empiris, maupun dari jalan nurani. Itu yang saya maksud gitu loh. Maksudnya begini, manusia itu kan tidak tunggal, ya kan? Setiap orang kalau kita memahami manusia secara manusia gitu ya, dia itu tidak tunggal gitu kan. Makanya saya menyebut bahwa kesadaran itu tuh tidak tunggal gitu. Dia bisa muncul dari yang iya Kak, gimana? Iya, maksudnya tidak tunggalan itu Ini kan yang biar gak menonton, Mas. Ya gimana Mas? Enggak, ada latar belakang kenapa saya bertanya hal ini. Filsafat itu dari dulu berbicara terkait alam, terkait apa? Oh, jangan salah. Sik dulu, enggak. Tuhan ya, kemudian kebenaran ya. Saya ingin mengajak hari ini berbicara kesadaran. Kalau dulu kan, kebenaran itu, pengetahuan itu dikeluarkan bersumber dari rasionalisme. Kebenaran itu harus dibuktikan secara empirisme. Lah sekarang kesadaran itu ingin dibagaimanakan biar kita tidak hanya tahu bahwa setiap manusia memiliki kesadaran. Nanti ditanya, harus mau digimanakan kesadaran ini harus digimanakan. Lah ini sebenarnya tawaran dari eksistensialis bahwa bahasa terserah, bahasa nurani di luar rasionalisme, saya paham manusia itu sebenarnya. Maka pemantik mengatakan bahwa eksistensialisme itu membahas terhadap manusia, justru ingin mengajak kita berpikir terhadap manusia. Di luar rasionalisme empirisme apa? Yuk larikan manusia, tapi selesai kan. Lantas mati filsafat. Nah, ayo kita buat filsafat baru hari ini nih, filsafat kesadaran. Nah, bagaimana kesadaran itu ada pada manusia.
oke ketika pakai lewat rasionalisme itu mungkin sudah usang. Ketika bicara terkait dengan Rene Descartes kan ada kan. Pakai empirisme itu ada Immanuel Kant. Lah ini yang menarik punya Banu Zuan, ada Nurani kan. Mungkin kita mengambil tokoh Al-Ghazali, Ibn Rus kalau dalam Islam, atau nanti pakai Soren ya punya Kierkegaard dan sebagainya lah. Bagaimana kesadaran itu ada pada manusia? Karena ini menarik Mas. Satu-satunya nggak bisa ditembus sains. Kalau tadi kecerdasan bisa dibuat, kecerdasan itu bisa dibuat dengan artificial intelligence. Bisa enggak kesadaran ini nanti dibuat oleh suatu yang namanya teknologi atau diwujudkan suatu teknologi ini masuk pada suatu sains. Itu sebenarnya dari saya. Ya silakan, enggak apa-apa. Pakai jawab psikologi enggak masalah. Saya tuh Mas, kalau kita mau bicara, iya selama sebulan ini kan kita masih serial eksistensialisme ya. Tapi sebelum saya mengakhiri pertemuan kali ini, mungkin ada baiknya kalau Mas Banu ini menguji dari apa yang saya sampaikan ntar nih Mas. Saya soalnya juga belum memahami penuh tentang eksistensialisme dan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Aang ya. Setelah ini mungkin Mas Banu ya yang mau nilai gitu, menguji. Jadi yang saya pahami kira-kira gini, terkait dengan kesadaran ya. Jadi dari mana kesadaran itu bermuara gitu? Tentu sebagai seorang Muslim, kita yang memiliki agama meletakkan ketergantungan munculnya kesadaran itu pada hal-hal yang gaib gitu kan ya. Nah itu tuntas kalau kita sebagai orang yang memiliki latar belakang seorang yang beragama atau Muslim khususnya gitu. Tapi kalau secara filsafat eksistensialis, ada sebuah realitas yang berada di luar pengalaman sadar kita gitu. Yang pertama yaitu kesadaran keberadaan objek kesadaran gitu. Nah ini ada dalam diri kita sendiri gitu. Ini keberadaan objek kesadaran. Jadi manusia itu sebenarnya sudah memiliki sesuatu yang tertanam pada dirinya, yang mana dia bisa menjangkau melalui kesadaran. Ini yang tertanam dalam dirinya. Bisa ditangkap gak? Bukan, artinya gini, kesadaran ini juga bisa difungsikan atau tidak terserah kita gitu. Tetapi di sisi lain kita sebagai seorang manusia itu karena kita subjek yang memperlakukan atau menilai segala sesuatu yang objek di dunia ini. Jadi ada sesuatu, ada keberadaan objek kesadaran dalam setiap insan itu. Itu katanya filsafat eksistensialis itu. Yang kedua, itu ada objek kesadaran itu sendiri karena satu kesatuan. Kita memiliki objek kesadaran yang itu berkesinambungan untuk memahami sesuatu atau objek yang kita sadari gitu kan. Berarti kan ada dua hal. Nah, entah gimana ntar bisa ini ya, bisa apa? Makanya dibantai lah sama Mas Banu ya. Nah, kesadaran itu sendiri kan saya ulangi lagi itu sudah ada di setiap insan sehingga perilaku insan tadi itu ketika melihat realitas maka fungsi dari kesadaran itu terserah mau diapakan oleh kita. Artinya kita bisa menjemput sesuatu ketika kita melihat objek yang tidak pas menurut pandangan kita sehingga kita menumbuhkan kesadaran tadi untuk merealisasikan terhadap objek realitas yang kita pahami gitu. Itu katanya filsafat eksistensialis gitu. Kalau kita berbicara tentang dengan background Muslim, tentu kita nggak bisa menjemput. Kita menerima sebagai suatu buah yang disampaikan oleh Mbak Winda gitu. Ya, Mbak Winda gitu. Jadi kita memiliki objek kesadaran untuk menangkap sebuah realitas. Nah, ini terserah nanti dikembalikan kepada diri kita sendiri sebagai manusia ketika melihat objek realitas. Bagaimana kita menjemput kesadaran kita untuk menyelesaikan persoalan yang ada dalam komunitas kita sendiri gitu. Atau terserah apapun yang kita pahami atau dalam bahasa kita tentang realitas yang terjadi. Begitu kira-kira. Terima kasih.
Gak mungkin. Saya lebih panas sih mas. Bukan cahayanya, diskusinya. Ajay. Iya ya. Enggak, saya cuma bukan mau menyangka ya. Saya mau ngambil poin-poin yang memang sesuai dengan yang sesuai dengan pemikiran saya, bahwa setiap orang itu memiliki kesadarannya. Dan saya bahasakan karena nurani, setelah saya pikir itu tidak pas Prof. Jadi saya ubah ya. Itu tembok egoisme manusia itu. Ya. Dan kesadaran itu akan muncul saat tembok itu runtuh. Bahasanya Mbak Winda itu penerimaan, bahasa saya penyerahan. Karena kita hanya bisa menyerahkan diri saat sudah menerima. Jadi tidak ada yang perlu di-clashkan di situ sepertinya ya Mbak Winda ya. Harus clash. Yang penting nggak crush, karena kalau crush garing. Kok cek garing ya? Ya enggak, setiap manusia itu memiliki titik kesadaran. Nah, kesadaran itu adalah tembok egoisme masing-masing. Enggak semua orang bisa meruntuhkan tembok itu. Meskipun dia menjumpai kejadian-kejadian yang bersifat empiris, atau meskipun dia sudah memiliki daya pikir yang rasional, itu semua tidak menjamin runtuhnya tembok egoisme manusia itu masing-masing. Sehingga tidak ada jaminan orang yang mengalami kejadian yang bersifat empirik, atau orang-orang yang memiliki daya pikir yang kritis, rasionalis, itu tidak, saya gak mau bahas iman lagi karena nanti takutnya dibawa ke PAI sama Prof. Mis. Jadi itu tidak menjamin runtuhnya tembok egoisme ini yang menjadi dasar suatu kesadaran. Kalau dalam Islam ya, saya minjem aja biar apa yang saya pendapatkan ini objektifikasi kepada semua manusia. Kalau dalam Islam itu ada konsep taubat, namanya taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu saya pikir suatu konsep kesadaran yang hakikian, suatu konsep kesadaran yang meruntuhkan egoisme pribadi mereka. Kadang ada orang yang tidak merasa dosa karena ada beberapa pertimbangan. Tapi biasanya itu akan runtuh kalau sudah ada pada kesadaran objektif dengan runtuhnya tembok egoisme mereka masing-masing. Dan itu saya katakan di dalam setiap diri manusia. Perspektif saya, spekulasi saya saat ini karena berpikir saat ini juga, itu hanya ada satu kali. Dan itu bukan jalur lain. Kesadaran itu bukan jalur lain. Kesadaran itu ada di jalur kita. Makanya kesadaran itu bersifat pintu. Karena kesadaran itu tidak panjang. Kesadaran itu bersifat kayak daya pantik saja. Nah, daya pantik itulah yang nantinya akan merubah bagaimana kita berpikir dan bagaimana kita menghadapi hidup ini. Itu yang saya katakan sebagai kesadaran. Mungkin di luar prinsip dan eksistensialisme dan sebagainya. Cuma memang ada beberapa pokok pemikiran yang saya sepakati tentang sistem kesadaran, bahwa kesadaran itu sifatnya demokrasi. Semua orang memiliki itu, cuma enggak semua orang bisa mengaktifkannya. Ya, seperti itu mungkin. Statement yang luar biasa dari Mas Banu ya. Sekarang tugas kita menjemput dan merobohkan tembok-tembok egoisme itu sendiri. Nah, karena serial eksistensialisme ini masih berlanjut di minggu-minggu selanjutnya, saya pikir ini hari ini adalah permulaan yang luar biasa untuk mengejarkan argumentasi terkait dengan eksistensialisme yang akan datang gitu. Nah, ada tambahan referensi yang sudah saya juga kirim ke grup. Mungkin itu kita bisa baca dan lebih-lebih kita memahaminya dengan baik gitu, sehingga kalau kita ada satu dua yang nggak paham termasuk saya sendiri, nanti bisa diskusikan lagi kan. Nah, selebihnya dari saya yang mewakili penjelasan tentang eksistensialisme Jean Paul Sartre, akhir kata persetan dengan orang lain. Terima kasih, semoga ilmu yang kita dapat barokah dan manfaat. Amin. Al-Fatihah.